Channel YouTube Ciputra Hospital. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan udah menyempatkan waktu untuk join dan nonton di channel YouTube kita. Nah, untuk hari ini kembali lagi dengan Health Rutin dari Ciputra Hospital bersama saya Monica Fani sebagai moderator. Dan hari ini tentunya kita akan ditemani dokter spesialis dari Ciputra Hospital. Oke, untuk hari ini apa sih yang mau kita bahas? Hari ini dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, tepatnya besok tanggal 4 Februari, kita akan membahas tentang kanker tiroid bersama dengan Dr. Muhaimin. Terima kasih, selamat siang semua. Saya manggilnya apa? Sahabat Cihos ya, apa sih? Iya, Sobat Cihos, Dok. Sahabat Cihos, selamat siang semua, Sahabat Cihos. Terima kasih sudah bergabung kembali siang hari ini. Kita berbagi informasi. Hari ini saya punya informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat Sahabat Cihos semua tentang salah satu topik yang cukup sering, yang kasusnya cukup tinggi di Indonesia dan juga sering saya temukan di praktek saya, yaitu tentang kanker tiroid atau kanker kelenjar gondok ya. Jadi barangkali istilah penyakit gondok ini lebih populer dibanding dengan istilah tiroid barangkali ya. Jadi masyarakat kita sudah sangat familiar dengan penyakit gondok di mana terjadi pembesaran di daerah leher yang kadang-kadang ukurannya itu bisa mencapai sangat besar. Namun tidak semuanya pembesaran di daerah leher itu adalah penyakit kanker tiroid, walaupun organ yang membesar itu adalah organ tiroid, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Jadi kelenjar gondok atau kelenjar tiroid itu adalah dua nama untuk satu organ yang sama. Di kalangan masyarakat awam itu mungkin lebih dikenal sebagai kelenjar gondok, tapi sebenarnya untuk istilah ilmiahnya sendiri itu adalah kelenjar tiroid ya. Nah, pada hari ini saya akan berbagi informasi tentang kanker tiroid. Barangkali sebelum kita mulai pembahasan secara khusus tentang kanker tiroid, saya ingin refresh kembali, menyegarkan kembali ingatan ingatan sahabat Cihos semua tentang apa itu kanker ya. Kanker itu adalah pertumbuhan dari sel tubuh, ya artinya sel dari badan kita sendiri yang bersifat di luar kendali, membelah dengan cepat, merusak bagian tubuh normal dan bisa menyebar ke bagian tubuh lain. Barangkali ini adalah beberapa hal yang gampang diingat tentang apa itu kanker untuk memahami lebih jauh tentang penyakit kanker ya. Yang pertama adalah bahwa dia adalah kelenjar yang adalah sel tubuh sendiri yang bersifat pertumbuhannya di luar kendali, kemudian dia membelah diri dengan cepat, kemudian merusak bagian tubuh normal karena dia tidak terkendali, maka dia akan mendesak daerah sekitarnya sehingga bagian yang normal akan rusak. Dan satu hal lagi yang sangat khas pada kanker ini adalah dia mampu untuk menyebar ke tempat lain. Jadi dari satu tempat dia akan berpindah ke tempat lain, atau dalam istilah kedokteran, istilah medis ini kita sebut sebagai metastasis atau anak sebar ya. Kemudian secara umum semua pembengkakan atau benjolan itu kita sebut sebagai tumor. Ya, tapi tentunya kita juga mengenal adanya tumor yang bersifat jinak dan ada tumor yang bersifat ganas. Nah, tumor yang bersifat jinak ini itu berbeda dengan kanker, karena kanker itu adalah tumor yang bersifat ganas. Jadi semua tumor yang bersifat ganas itu mempunyai nama lain adalah kanker. Sementara kanker itu tidak lagi terbagi sebagai kanker jinak ataupun kanker ganas, karena kanker itu otomatis semuanya adalah ganas. Jadi tumor bisa kita bagi dua, tumor jinak dan tumor ganas. Dan tumor ganas itu disebut juga dengan kanker. Jadi tidak ada istilah kanker jinak ya. Kalau udah kanker udah pasti ganas. Kemudian kenapa sih kanker ini menjadi masalah yang besar di Indonesia bahkan juga di seluruh dunia ya? Karena kanker ini problemnya itu sebenarnya di kurangnya informasi. Jadi masyarakat kurang paham
tentang bahaya kanker, tentang bagaimana ya, mereka bisa mengenali kanker secara lebih dini. Sehingga yang terjadi adalah pasien-pasien itu datang dalam keadaan yang sudah lanjut. Di mana tentu saja dalam keadaan yang sudah lanjut, itu pengobatannya itu akan lebih kompleks, akan lebih rumit dibandingkan kalau datangnya pada stadium awal, sehingga tingkat kesembuhannya juga tidak setinggi pada kasus-kasus yang datang pada stadium yang awal-awal. Kenapa bisa kurang informasi seperti ini? Ya mungkin karena kendala letak geografis. Walaupun saat ini dengan teknologi internet dan segala macam media sosial, mestinya letak geografis tidak lagi menjadi problem ya. Tapi masih juga ada daerah-daerah yang informasinya menjadi terbatas karena letak geografis yang jauh. Kemudian pendidikan, kemudian banyaknya iklan-iklan yang menyesatkan tentang penyembuhan kanker dengan menggunakan inilah, itulah, segala macam. Sehingga sering kita temui itu pasien yang terlebih dahulu mencoba-coba dengan pengobatan-pengobatan iklan alternatif ini yang janji-janjinya itu sangat menjanjikan ya, sehingga orang sering terbuai dan sesudah mencoba berapa lama ternyata tidak ada perubahan, baru datang ke dokter yang tepat, sehingga pada saat datang itu sudah terjadi keterlambatan. Kemudian kurang alat diagnostik, ini kendala di kemampuan di beberapa sarana kesehatan kita yang belum memiliki alat penunjang untuk pemeriksaan yang lengkap. Kemudian juga bisa disebabkan oleh adanya kurang keterampilan baik di kalangan para tenaga kesehatan dalam melakukan deteksi dini ataupun dalam melakukan penanganan kanker secara tepat. Jadi perlu diingat adalah early detection is the best protection, yang artinya adalah deteksi dini merupakan perlindungan yang terbaik. Jadi kunci di sini adalah dengan melakukan deteksi dini, karena dengan melakukan deteksi dini maka kita akan mendapatkan perlindungan yang terbaik dari efek kanker yang sulit untuk diobati. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita pada hari ini, yaitu tentang kanker tiroid atau kanker kelenjar gondok. Nah, tiroid ya atau kelenjar gondok itu adalah kelenjar yang dimiliki oleh semua orang. Jadi semua orang normal itu memiliki kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, dan hanya akan menjadi masalah apabila kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ini sakit ya. Sakit kelenjar gondok atau tiroid ini bisa bermacam-macam. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana kalau pada kelenjar gondok ini tumbuh kanker. Artinya sel-sel dari kelenjar gondok atau kelenjar tiroid berkembang menjadi sel-sel kanker. Di mana sih letaknya kelenjar gondok atau kelenjar tiroid? Letaknya di leher depan, seperti pada gambar ini ya, letaknya di leher depan. Dan di depan dari trakea atau saluran pernapasan kita ya, kita tabung saluran pernapasan kita yang di depan sini, dan di sekitarnya itu kalau pada gambar itu ada yang hijau-hijau itu adalah kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening ini ada di mana-mana, termasuk juga pada di dekat dengan kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Nah, ini kalau dari samping, di mana sih letaknya? Letaknya itu di sini ya, ini kelenjar gondok. Nah, ini saluran pernapasan kita, jadi letaknya di depan, di leher depan. Nah, jadi ini adalah gambaran dari di mana sih letaknya kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Pada situasi normal tentunya dia tidak teraba. Kenapa? Karena ukurannya kecil, sehingga tidak terlihat dari luar dan tidak bisa diraba karena ukurannya sangat kecil, tersembunyi di bawah kulit, di bawah lemak. Nah, definisi dari kanker tiroid adalah pembesaran kelenjar tiroid yang ditandai dengan pertumbuhan yang berlebihan, perubahan struktural dan atau fungsional dari satu atau beberapa bagian di dalam jaringan tiroid normal. Kembali kepada apa yang saya sampaikan pada awal presentasi tadi, bahwa kanker itu adalah pertumbuhan yang tidak normal dari sel tubuh. Nah, kalau ini terjadi pada sel-sel pada tiroid, maka hal yang sama juga terjadi di sini. Jadi ada pertumbuhan yang tidak normal dari sel-sel pada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, ya, sehingga dia berubah fungsinya, tidak memiliki fungsi yang normal, menggeser organ-organ sekitarnya. Jadi kalau kita lihat pada gambar tadi, dia kan berdekatan dengan
berdekatan dengan saluran pernapasan, berdekatan dengan pita suara di sana, dan juga bisa sehingga kalau membesar dan mendesak ke arah sana bisa menyebabkan suara yang berubah, suara menjadi serak, atau bahkan bisa menyebabkan sesak napas karena saluran pernapasan kita menjadi terdorong atau tertekan oleh kelenjar tiroid yang membesar ini. Penyebabnya itu macam-macam ya. Jadi kalau kita bicara kanker, bahkan sampai saat ini ya, kita dengan segala kemajuan teknologi, kita masih terbatas dalam mengetahui apa penyebab pasti dari kanker yang diderita oleh seseorang ya. Nah, tapi untuk kelenjar tiroid ini atau kanker kelenjar gondok ini, faktornya itu bisa disebabkan oleh faktor lingkungan, asupan yodium yang kurang, atau malah cukup juga bisa terjadi pada pasien yang, pada orang-orang dengan cukupan asupan yodium yang cukup juga bisa tetap terjadi. Kemudian merokok, obat-obatan, goitrogen alami, yaitu goitrogen, yaitu bahan-bahan yang bisa menyebabkan pembesaran kelenjar gondok secara alamiah. Contohnya ini adalah dikatakan misalnya sayur kol ya. Sayur kol itu kalau dikonsumsi secara berlebihan ya, berlebihan bukan tidak boleh ya, tapi dikonsumsi secara berlebihan itu merupakan salah satu goitrogen alami. Jadi secara alamiah dia dapat menyebabkan pembesaran kelenjar gondok. Kemudian stres dan infeksi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kanker di kelenjar gondok atau kelenjar tiroid ini. Kemudian juga tentu saja ada faktor genetik, misalnya itu pada kelainan kromosom, di mana pada hal seperti ini bisa terjadi kanker yang sifatnya bisa diturunkan. Ya. Jadi sebenarnya penyebabnya macam-macam, bahkan ada yang penyebabnya tidak diketahui, artinya dalam kondisi tidak ada faktor-faktor yang disebutkan di sini juga bisa muncul dengan sendirinya. Jadi tetap saja tanpa memperhatikan sebab-sebab ini, sebab-sebab umum seperti merokok ya itu sudah pasti lah ya. Karena resikonya bukan hanya untuk kanker tiroid tapi juga untuk kanker-kanker yang lain. Nah itu bisa kita hindari. Kemudian seperti stres dan infeksi ini juga bisa kita hindari. Goitrogen alami bisa kita kurangi konsumsinya, bukan kita hentikan tapi kita kurangi konsumsinya. Namun di luar ini semua juga ada faktor-faktor lain yang kita belum ketahui yang juga bisa menyebabkan terjadinya kanker pada kelenjar tiroid. Kemudian bagaimana sih angka kejadiannya gitu ya? Angka kejadiannya itu kalau di Amerika itu prevalensinya sekitar 4-8% dari populasi dan laki-laki lebih sering dibandingkan dengan perempuan. Kemudian nodul tiroid atau benjolan di tiroid atau kelenjar gondok itu terdeteksi pada palpasi sekitar 4-8% dan umumnya itu terdeteksi pada saat pemeriksaan USG. Jadi misalnya ada yang memang USG ditujukan untuk USG kelenjar gondok sebenarnya terdeteksi di sana, atau juga ada yang dilakukan USG untuk pemeriksaan lain, misalnya dilakukan USG untuk pemeriksaan lain di leher, kemudian pada saat USG di leher kelihatanlah bahwa ada benjolan di tiroid. Sementara yang teraba itu sedikit, kenapa? Karena ya seperti saya sampaikan tadi, kecuali kalau benjolannya sudah lumayan besar itu bisa teraba. Kalau kecil agak susah teraba karena letaknya yang agak ke dalam ya. Nah, ini epidemiologi kanker tiroid dibandingkan dengan kanker-kanker yang lain, itu memang rankingnya itu memang rankingnya itu bukan ranking yang paling sering ya dibandingkan dengan kanker-kanker lain. Kalau dulu itu kanker leher rahim itu merupakan kanker yang paling sering, tapi sekarang ini sebenarnya ini situasi data dari tahun yang agak lama ya. Kalau sekarang itu kanker yang paling sering itu adalah kanker payudara nomor 1 ya. Kanker leher rahim sudah mengalami penurunan terutama karena adanya kegiatan kampanye vaksinasi HPV untuk kanker leher rahim. Jadi kejadiannya itu memang tidak paling tinggi, ranking 9, tapi di dalam praktek sehari-hari itu cukup masih sering ditemukan ya. Ya. Kemudian ini barangkali sama ya epidemiologinya juga, pola kanker pada kelenjar tiroid, nah ini pada kelenjar endokrin, kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang menghasilkan hormon ya. Di sini dia nomor 1 ya. Kalau untuk kanker endokrin, kanker yang berasal dari kelenjar yang menghasilkan hormon, maka kanker tiroid ini angkanya paling tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan kanker-kanker lain, secara total digabungkan berbagai jenis kanker lain, maka rankingnya bukan ranking 1, tapi ranking 9 seperti yang terlihat pada slide sebelumnya tadi.
Nah, faktor resiko untuk karsinoma tiroid ini yang pertama, kita bisa punya kecurigaan yang tinggi ya pada pasien-pasien dengan riwayat karsinoma medular tiroid pada keluarga. Ini tadi yang saya cerita, kelainan kromosom, kelainan gen, itu apabila ditemukan di dalam keluarga itu ada penyakit kelenjar kanker tiroid atau kelenjar gondok dengan tipe medular ya. Jadi ada kanker tiroid ini tipenya tuh macam-macam. Ada tipe papiler, ada tipe folikuler, ada tipe meduler, ada tipe anaplastik ya. Nah, kalau tipenya itu termasuk tipe meduler, jadi kalau ada riwayat keluarga misalnya kita ketahui ada kanker tiroid, pas diperiksa hasil pemeriksaannya ini tipenya tipe meduler, maka itu harus hati-hati kepada seluruh keluarga yang berhubungan dengan pasien yang terdeteksi tersebut, karena tipe meduler ini itu sering berkaitan dengan kanker yang diturunkan ke dalam keluarga. Kemudian apabila pertumbuhan cepat dari tumornya, jadi apabila benjolan di tiroid tersebut pertumbuhannya cepat, maka kita harus memiliki kecurigaan yang tinggi. Kemudian juga apabila nodulnya atau benjolannya itu keras, terfiksir artinya dia melekat, ya tidak bisa digerakkan, melekat. Apalagi kalau ada paralisis atau kelumpuhan pita suara, seperti saya sampaikan tadi, di mana gejalanya adalah suara menjadi serak, ya. Kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening di dekatnya, seperti yang saya sampaikan tadi pada gambar, ya. Kemudian apabila ada tanda-tanda penyebaran ke tempat lain, tiba-tiba muncul benjolan di tempat lain, yang nggak jelas, tiba-tiba pertumbuhannya besar, nah itu kita patut memiliki kecurigaan yang tinggi. Nah, kecurigaan yang rendah itu apabila umur lebih kecil dari 20 tahun atau umur lebih besar dari 60 tahun. Kemudian apabila jenis kelamin laki-laki, benjolannya bersifat tunggal, kemudian riwayat depresi daerah leher atau kepala, diameter nodul lebih besar dari 4 cm, ini dan ada gejala-gejala kompresi, ini juga kecurigaan kita lebih rendah. Kenapa? Karena biasanya kalau yang kanker itu dia gejalanya itu lebih dia bukan menekan tapi mendesak dan menembus, ya. Jadi bisa langsung menyebabkan perubahan suara, sesak napas, segala macam, ya, dibandingkan dengan yang jinak. Karena yang jinak juga bisa berukuran cukup besar dan menekan daerah sekitarnya, tapi tidak menyebabkan perubahan suara, tidak menyebabkan serak suara, ya. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya, ya, jadi di leher, ya, di leher depan itu ada benjolan. Nah, kalau yang ini sudah cukup besar, sudah jelas terlihat dengan mata tanpa bantuan alat apapun. Dan untuk benjolan yang seperti ini, ya, kita tidak bisa pastikan ini apakah ini jinak, apakah ini ganas, kita tidak bisa pastikan, ya. Jadi yang jelas ini berasal dari kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Sementara jenis jinak atau ganasnya baru akan kita ketahui setelah dilakukan operasi untuk pengangkatan kelenjar gondok yang besar ini. Nah, ini yang lebih besar lagi nih, ya, yang barangkali yang lebih sering, yang lebih familiar untuk para sahabat Cihos semua, yaitu penyakit gondok dengan ukuran yang sudah besar seperti ini. Kenapa sering menjadi ukurannya sampai besar seperti ini? Karena dia tidak menimbulkan gejala yang mengganggu pada pasien. Ya, jadi hanya membesar terus, apalagi membesarnya secara lambat, sehingga pasien merasa, wah, ini nggak apa-apa, ini nggak sakit, nggak ada suara tidak berubah, segala macam, sehingga nunggu sampai besar seperti ini baru berobat ke dokter. Nah, kalau sudah besar seperti ini bisa bercampur-campur, ya. Ada yang jinaknya, ada yang ganasnya di dalam, ya. Jadi makanya penting untuk dilakukan suatu deteksi dini untuk mencegah supaya jangan sampai berobat itu baru pada saat kondisinya sudah besar seperti ini, ya. Nah, ini juga nih sama nih, ini juga lebih parah lagi, ya, sudah besar dan sudah menimbulkan luka di leher, luka di daerah benjolan tersebut. Nah, pada keadaan seperti ini sudah dipastikan ini tipenya adalah tipe kanker yang ganas. Karena tipe yang kanker yang ganas itu dia akan menembus kulit, ya, menimbulkan luka merah seperti ini, lengket, ya. Jadi yang seperti tadi itu belum tentu, bisa jadi yang tadi itu jinak, ya. Tapi kalau udah gambarannya seperti ini, sudah besar, ya, dengan luka segala macam, itu sudah pasti ganas. Walaupun untuk kanker tiroid sendiri atau kanker kelenjar gondok sendiri, itu untuk yang ganas belum tentu besar.
Ada yang ukurannya sangat kecil, ya masih ukuran sekitar biji jagung, tapi itu dia sudah ganas sejak awal. Ya, jadi jangan hanya berpatokan pada ukuran, tapi kita berpatokan kalau sudah ada benjolan saja, maka harus diperiksakan secara seksama untuk memastikan apakah benjolan itu adalah benjolan yang bermasalah atau benjolan yang sifatnya normal, ya. Nah, kita punya istilah perlahan, ya, perlahan untuk deteksi dini kanker atau kanker tiroid atau kelenjar gondok ini. Perlahan ini merupakan singkatan dari periksa leher Anda, ya. Periksa leher Anda, ya, untuk memudahkan, ya, kita gunakanlah kata perlahan, ya. Jadi barangkali sahabat Cihos semua perlu mengingat ini, ya, perlahan. Sudah periksa leher Anda atau belum, ya? Nah, kalau untuk payudara kita kan punya istilah sadari, ya, periksa payudara sendiri. Ini istilah-istilah yang digunakan untuk memudahkan kita mengingat atau supaya kita selalu mengingat bahwa ini perlu dilakukan deteksi dini. Setiap orang perlu melakukan deteksi dini. Nah, kalau untuk payudara kita ada istilah sadari, periksa payudara sendiri, ya. Dulu sudah pernah kita bicarakan. Kemudian untuk tiroid sendiri kita ada istilah perlahan, periksa leher Anda. Nah, bagaimana kita memeriksa untuk kelenjar tiroid ini? Nah, cara pemeriksaannya itu adalah ratakan, ya, ratakan. Apa itu ratakan? Ratakan itu raba, telan, dan rasakan, ya. Jadi ada 3 step. Yang pertama kita meraba, ya, meraba leher depan, ya, agak ke bawah, di tengah, ya, leher depan agak ke bawah, di tengah, ya. Kalau ada benjolan, karena di tiroid itu ada 2, ya, di kiri dan di kanan. Nah, di tengah, geser tangan kita ke kiri, ya, geser tangan kita ke kiri, raba di situ, kemudian kita telan. Ya, apa yang kita telan aja, ludah kita telan misalnya, ya, atau kita boleh minum, ya, telan. Kemudian rasakan apakah kalau ada teraba benjolan di sana, apakah benjolan yang teraba tersebut naik ke atas pada saat kita menelan, ya. Karena khas untuk benjolan pada kelenjar gondok atau benjolan pada kelenjar tiroid itu dia akan bergerak ke atas pada saat menelan. Makanya disuruh untuk pada saat meraba kelenjar tiroid ini disuruh untuk menelan supaya kita tahu apakah benjolannya berasal dari tiroid atau tidak. Kalau berasal dari tiroid, maka dia akan bergerak ke atas pada saat kita menelan, ya. Jadi ratakan, ya. Gimana merabanya? Di leher depan ke bawah, ya. Raba dulu di tengah dulu, kemudian geser ke kiri, telan. Ada nggak terasa benjolan yang naik ke atas? Geser ke kanan, telan lagi, ya, seperti itu. Jadi karena ada kiri dan kanan, ya. Kalau ada benjolan yang bergerak ke atas pada saat menelan, maka kemungkinan benjolan yang teraba di leher tersebut berasal dari kelenjar tiroid. Karena kalau yang berasal dari yang tempat lain, maka dia tidak akan bergerak ke atas pada saat menelan. Nah, deteksi dini itu bisa dilakukan dengan USG atau ultrasonografi. Karena pada ultrasonografi itu akan terlihat pada benjolan-benjolan yang kita tidak bisa nggak teraba atau tidak terlihat. Tapi pada USG itu akan terdeteksi, ya, terutama pada benjolan-benjolan yang masih kecil yang tidak terlihat. Nah, pengobatannya sendiri, ya, untuk kanker tiroid ini pengobatannya tetap nomor 1 masih pembedahan, ya, karena kanker induknya sendiri itu harus kita buang dulu. Nah, pada kanker tiroid itu pembedahannya kita perlu mengangkat kelenjar tiroidnya kiri dan kanan, ya. Walaupun pada keadaan yang masih sangat awal, ya, kankernya masih sangat kecil, makanya di sini saya tekankan lagi perlunya deteksi dini. Kalau dia ketahuan pada ukuran kanker benjolan yang masih sangat kecil, ya, kita masih ada tempatnya untuk tidak mengangkat seluruh kelenjar tiroid, ya. Kelenjar tiroid yang kiri dan kanan tersebut, misalnya kelenjar sebelah kiri ada benjolan kankernya, maka kita cukup hanya mengangkat di sebelah kiri saja, sebelah kanan masih bisa kita selamatkan. Dengan tujuan bahwa kalau kita masih punya satu sisi kelenjar tiroid saja atau kelenjar gondok satu sisi saja, maka itu sudah cukup memadai untuk produksi hormon bagi pasiennya, sehingga pasiennya tidak perlu minum obat seumur hidup. Tapi apabila ukuran kankernya sudah besar, ya,
maka kita perlu mengangkat sebelah kiri dan sebelah kanan. Kenapa? Karena seringkali sesudah diangkat di sebelah kiri, misalnya ada benjolannya, kalau kankernya sudah besar, dia sudah juga terjadi di sebelah kanan, sehingga pada suatu saat di sebelah kanan juga akan menyebar. Sehingga pada kondisi seperti ini, yang kita lakukan adalah kita mengangkat kelenjar tiroidnya itu langsung di kedua sisi. Nah, sesudah kita mengangkat kelenjar tiroid di kedua sisi, artinya total kita angkat semuanya, maka pasien tentu memerlukan pengganti hormon tiroid dari luar. Kenapa? Karena hormon tiroidnya itu sudah tidak ada lagi yang menghasilkan. Produksi hormon tiroidnya menjadi terhenti karena kelenjar tiroidnya sudah diangkat semua. Sementara hormon tiroid itu dibutuhkan oleh badan kita untuk metabolisme yang baik, ya. Karena kalau kita tidak punya hormon tiroid, apa yang terjadi? Kita lemes, jantung kita berdetak lambat, ya. Badan kita jadi dingin, ya. Kemudian gampang gemuk, ya. Jadi semua hal yang sifatnya seperti apa ya, metabolisme yang melambat itu terjadi apabila kita kekurangan hormon tiroid. Sehingga tidak boleh juga begitu kalau kita mengangkat kelenjar tiroid secara total, kiri dan kanan kita angkat, maka kita perlu memberikan hormon tiroid yang dalam bentuk tablet diberikan secara terus-menerus seumur hidup. Hanya satu tablet, ya, hanya satu tablet satu hari, tabletnya juga kecil, jadi tidak perlu khawatir, tidak akan mengganggu aktivitas sehari-hari, tidak akan ada hal yang banyak berubah dalam aktivitas normal kita sehari-hari, karena yang kita minum ini adalah tablet yang kecil dan satu hari sekali cukup untuk ini. Kemudian pengobatan lainnya adalah radioaktif. Ini sesudah kita melakukan operasi yang lengkap. Kemudian apabila masih ada sisa, maka kita melakukan pengobatan dengan radiasi dengan menggunakan zat radioaktif. Ya, jadi ini sebagai mengingat kembali apa yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, ini adalah kelenjar gondok, ya, kelenjar tiroid, letaknya di depan, di leher, dekat dengan pita suara. Pita suara di belakang sini, ya, di belakang ini ada pita suara. Nah, kemudian dia ada kelenjar getah bening di dekatnya, ya, bentuknya seperti kupu-kupu, ya, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, ya. Kemudian ya inilah barangkali yang perlu diingat kembali dari penjelasan saya yang tadi. Ini adalah rangkuman, ya, rangkuman dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya, ya. Meskipun benjolan tiroid ini sering ditemukan, ya, banyak pasien yang dengan pembesaran kelenjar tiroid, ya, tapi jangan khawatir karena sebagian besar itu adalah kelenjar pembesarannya itu adalah pembesaran disebabkan oleh tumor jinak, ya. Jadi jangan belum apa-apa sudah ketakutan sehingga tidak berani memeriksakan diri ke dokter, ya. Nah, disampaikan di sini dari 10 orang pasien itu hanya 1 yang ganas, ya. Dari 9 orang lainnya itu jinak. Jadi kemungkinan besar kalau sahabat Cihos, ya, punya masalah di leher, ada benjolan di leher, itu hanya kemungkinan kecil itu adalah masalah yang disebabkan oleh kanker atau keadaan yang ganas. Sebagian besar justru disebabkan oleh keadaan yang jinak. Nah, saya rasa demikian saja nih penjelasan saya. Sudah 40 menitan saya menyampaikan penjelasan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembali ke moderator. Barangkali bisa dipandu kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan dari para sahabat Cihos, ada hal-hal yang masih kurang dipahami atau ada yang masih perlu penjelasan lebih jauh. Ya, saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih Dr. Muhaimin. Ya, terima kasih. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan sih, Dok, ya, dari Sobat Cihos kita. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini aku baca, Dok, ya. Silakan. Ya. Makanan apa yang baik dikonsumsi oleh penderita kanker tiroid? Apakah untuk makanan sendiri ada pantangannya, Dok? Ya, terima kasih. Ya, yang pertama sekali untuk pasien kanker tiroid itu harus tahu dulu, ya, bahwa pengobatannya sudah tuntas atau belum. Karena pengobatan kanker tiroid ini yang pertama sekali sudah disampaikan tadi, apakah dia sudah dilakukan operasi untuk mengangkat kankernya sendiri. Nah, sesudah operasi sudah diangkat, sudah bersih, ya, apakah sesudah itu sudah dilakukan kontrol terhadap kadar hormon tiroid di dalam badan. Kenapa? Karena sesudah kanker tiroidnya diangkat, pasien ini tidak boleh kekurangan hormon tiroid, ya. Jadi kalau terjadi kekurangan hormon tiroid, maka kankernya bisa tumbuh lagi,
Ya, jadi sesudah kankernya diangkat, kita berikan obat-obat untuk menjaga agar pasien tercukupi hormon tiroidnya, tidak pernah kekurangan. Nah, kalau ini sudah dijalani, kemudian baru kita pikirkan bagaimana makanan segala macam. Ya, jangan sampai pengobatan utamanya terlupakan. Justru fokusnya dengan bagaimana ini makan ini, jangan makan ini, jangan ini segala macam. Sementara pengobatan utamanya sendiri belum tuntas. Jadi makanya saya sampaikan tadi, pengobatan utamanya sudah tuntas belum? Operasinya sudah bersih dilaksanakan. Kemudian kadar hormon tiroid di dalam darahnya itu sudah terkontrol atau belum? Yang ini dilakukan dengan kontrol rutin, artinya ke dokter akan dilakukan secara berkala ya. Kadar hormon tiroidnya sudah terkontrol atau belum? Kalau ini sudah terlaksana, maka oke, pengobatannya itu sudah benar, ya baru kita akan tanyakan apakah ada makanan dan segala macam yang perlu dipantang ya. Nah, makanan dipantang itu sebenarnya sih secara umum itu tidak ada ya, tidak ada makanan secara khusus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu tidak ada. Kenapa? Karena kalau dia sudah diangkat ke kanker tiroidnya dan hormon tiroidnya sudah terkontrol, maka kita tidak perlu khawatir lagi ya dengan konsumsi makanan kita karena ini sudah cukup terjaga. Walaupun dikatakan misalnya ya seperti saya sampaikan tadi, misalnya ada makanan seperti kol itu misalnya, kalau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan itu akan merangsang terjadinya pembesaran kelenjar gondok ya. Tapi pada kondisi kanker tiroid kita tidak melarang pasien untuk makan kol. Jangan salah persepsi sehingga pasien tidak berani lagi makan kol. Silakan aja, tapi jumlahnya tidak boleh berlebihan. Jadi secara umum saya sampaikan bahwa tidak ada pantangan yang stop sama sekali, itu tidak ada. Semua makanan boleh makan seperti biasa, tapi barangkali jumlahnya yang tertentu itu perlu dikurangi. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah terangkat tiroidnya seluruhnya, ya sudah terkontrol kadar hormon tiroidnya di dalam darah, secara umum saya sampaikan tidak ada lagi pantangan makanan. Silakan aja makan, tapi barangkali jumlahnya yang perlu dijaga supaya tidak berlebihan. Ya, jadi tidak perlu pantangan yang ketat. Jadi kalau pertanyaan tadi, ada nggak pantangan dok, nggak boleh makan ini, makan itu, saya sampaikan tidak ada. Semua boleh makan seperti biasa, tapi yang paling penting adalah apakah pengobatan utamanya sudah tuntas atau belum. Karena kalau pengobatan utamanya sudah selesai, sudah tuntas, sudah lengkap, artinya yaitu makanan itu sudah relatif makanannya itu aman. Silakan makan apa saja asal jumlahnya tidak berlebihan. Oke, terima kasih dokter. Ya. Dok, tadi kan ada disebut juga ya ini penyebabnya karena kelebihan yodium. Oke, kalau untuk kelebihan yodium itu bukannya biasanya dari garam atau gimana dok? Apa harus kita kurangin untuk garamnya atau gimana? Ya, garam yodium itu sendiri itu tidak begini ya. Kanker tiroid itu ada yang terjadi pada kelompok masyarakat yang konsumsi yodiumnya itu cukup. Ya, misalnya masyarakat yang tinggal di dekat dengan laut, itu kan mereka kan banyak makan makanan hasil laut. Ya, makan hasil laut itu tinggi kadar yodiumnya secara alamiah. Ikan, seafood segala macam itu tinggi cukup kadar yodiumnya secara alamiah, sehingga masyarakat di daerah yang cukup konsumsi yodiumnya ini tidak resiko untuk kekurangan yodium itu tidak ada. Tapi tetap saja kalau kita lihat ya, kanker tiroid ini terjadi tidak hanya pada masyarakat yang kekurangan yodium, pada masyarakat yang bukan kelebihan yodium, cukup yodium pun bisa terjadi kanker tiroid karena saya sampaikan tadi multifaktorial penyebabnya. Ya, jadi kelebihan yodium sendiri itu sebenarnya tidak merupakan bahaya untuk menyebabkan. Jadi jangan berpikir, aduhnya harus kurangin garam untuk mengurangi nggak perlu ya. Garam makan seperti biasa. Ya, yang justru kita takutkan dari garam itu adalah ya hipertensi ya, makanan yang seperti itu ya. Tapi kalau untuk tiroidnya sendiri itu kita tidak ada anjuran untuk mengurangi makanan garam beriodium pada pasien-pasien dengan tiroid ya. Ikan laut juga silakan makan seperti biasa, nggak ada masalah. Ya, jadi tidak ada kalau sumber yodium itu yang kita tahu ya, sumber yodium alamiah itu banyaknya pada seafood ya, makanan-makanan yang berasal dari sumber laut. Apakah untuk menghindari kanker tiroid ini kita perlu menghindari makanan ikan? Tidak, silakan aja makan ikan, nggak ada masalah. Jangan berpikir makan ikan itu makan ikan hasil laut yang tinggi yodiumnya itu bisa menyebabkan kanker, itu enggak ya. Kemudian juga garam yodium, apakah garam yodium itu menyebabkan kanker yodium? Enggak juga gitu loh. Jadi
silakan aja konsumsi seperti biasa, tidak ada anjuran untuk mengurangi makanan-makanan tertentu yang diketahui sebagai sumber yodium pada pasien-pasien ini untuk menghindari kanker tiroid nggak ada. Jadi nggak ada masalah sih. Jadi anjuran untuk mengurangi makanan yang tinggi yodium itu tidak ada. Ya. Oke, thank you dokter. Jadi untuk kesimpulannya sendiri adalah kita tidak perlu terlalu pantang terhadap makanan ya dok ya. Ya. Makan apa aja yang penting jangan berlebihan ya dok ya. Jangan berlebihan, dan yang paling penting lagi adalah deteksi dini. Ya, karena saya akan sampaikan tadi kan multifaktorial. Tidak semuanya kanker itu disebabkan oleh masalah pola makan yang salah ini. Ya, bahkan dengan pola makan yang sudah cukup baik pun itu bisa tetap terjadi kanker karena ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan kanker tiroid. Sehingga anjuran utamanya adalah tetap deteksi dini. Ya, tetap deteksi dini. Kalau untuk makanannya sendiri, anjuran kita tetap makanan yang seimbang, tidak dalam jumlah berlebihan. Bukan dengan memantang ini, pantang itu, tidak ada pantangan. Ya, tapi seimbang dan dalam jumlah yang tidak berlebihan. Nah, yang inti yang lebih penting adalah deteksi dini. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama sudah cukup jelas ya dok ya atas jawabannya. Terima kasih. Sini kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua di sini adalah apakah hipertiroid bisa menjadi kanker dok? Ya, pada keadaan hipertiroid ada memang kondisi kanker yang bersamaan dengan hipertiroidisme. Tapi sedikit. Umumnya hipertiroidisme itu berdiri sendiri tanpa menyebabkan terjadinya kanker. Ada sekitar 5-10%, kalau tidak salah saya angka statistiknya, itu kanker tiroid yang muncul bersamaan dengan hipertiroidisme. Ya. Jadi, apakah penyebabnya disebabkan oleh hipertiroidisme itu sendiri, atau ini merupakan dua proses yang terpisah, itu kita tidak tahu. Tapi perlu diketahui bahwa pada pasien-pasien dengan hipertiroidisme itu juga ada kemungkinan dia memiliki kanker yang muncul secara bersamaan. Ya, jadi ya. Kalau untuk kanker sendiri dok ya, apakah ini ada sifat untuk turunan ke anak? Jadi penyakit, misalkan mamanya atau orang tuanya punya penyakit ini, apakah itu ada risiko untuk turun ke anak dok? Ya, ada risiko. Ya, terutama seperti yang saya pakai tadi, kalau tipe kanker tiroidnya itu adalah tipe meduler. Ya, jadi kan tipe kanker ini kan ada macam-macam ya, ada papiler, ada meduler, ada folikuler, ada yang anaplastik. Nah, kalau yang tipe meduler ini itu punya kecenderungan itu disebabkan oleh gangguan kromosom yang sifatnya diturunkan. Jadi pada kondisi-kondisi di mana tipe kankernya diketahui, misalnya ada salah satu anggota keluarga nih kanker tiroid. Setelah dilakukan operasi dan ternyata hasilnya adalah kanker tipe meduler, maka ini perlu kewaspadaan lebih karena apa? Pada tipe meduler seperti ini itu punya kecenderungan untuk diturunkan di dalam keluarga. Ya, jadi kalau ditanyakan apakah ada kecenderungan, ada, tapi pada tipe-tipe kanker yang tertentu. Untuk resiko penurunan ke anak itu besar nggak sih dok untuk ininya? Kalau yang tipe meduler itu cukup besar. Ya, kalau tipe meduler itu cukup besar. Tapi kalau tipe-tipe yang lain itu kecil ya, itu bisa jadi prosesnya itu proses yang sporadik, tidak disebabkan oleh karena keturunan, tapi kalau yang tipe meduler itu cukup besar. Sehingga apa? Kalau sudah ketahuan satu meduler itu satu keluarga itu langsung benar-benar waspada deh. Langsung kita lakukan screening, kita lakukan deteksi dini gitu, karena tipe meduler ini adalah tipe yang memang punya kans besar untuk diturunkan dalam satu keluarga. Ya, tapi intinya yang seperti tadi ya, kita kembali ke tema utama dalam semua penanganan kanker. Tema utama itu adalah selalu deteksi dini. Jadi masyarakat perlu diberitahu bagaimana supaya dia tahu itu kanker, apa yang dia harus lakukan untuk bagaimana pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mengetahui bahwa itu adalah kanker, bagaimana dan kemana dia harus pergi untuk mendapatkan informasi yang cukup apabila dia menemukan benjolan seperti ini. Ya, jadi saya sampaikan tadi, kalau khusus untuk kelenjar tiroid ini, kita kan punya metode ratakan. Ratakan tadi ya. Ya, raba, telan, dan rasakan. Ya, kita raba, kita menelan. Menelan ini gunanya untuk mengetahui apakah dia berasal dari tiroid atau tidak. Khas untuk yang berasal dari tiroid, pada saat kita menelan, dia akan bergerak ke atas. Nah, kalau dia ikut bergerak, dia bergerak ke atas pada saat menelan, benjolan di leher ini bergerak ke atas pada saat menelan, maka itu kemungkinan besar itu adalah benjolannya itu berasal dari tiroid. Walaupun benjolan dari tiroid itu hanya sebagian kecil yang kanker. Ya, jadi jangan, wah keraba nih tiroid nih, pas keraba nih, kok ada benjolan nih ya, pas saat saya menelan,
naik ke atas nih pada saat saya menelan. Mm-mm. Ini kanker tiroid enggak? Itu hanya memberikan informasi kepada kita bahwa itu adalah benjolan di tiroid. Apakah benjolan itu kanker atau tidak? Ya belum tentu dong, karena hanya sebagian kecil benjolan di tiroid itu yang sifatnya ganas. Sebagian besar justru sifatnya adalah jinak. Ya. Jadi kalau misalkan kita ada mendeteksi dini, ada tadi yang benjolan-benjolan itu dok. Nah, Ya. itu apa langsung harus bagusnya dikonsultasi ke dokter ya dok ya? Oh ya, jadi gini, itu sangat penting ya. Apa sih tanda pertama dari kanker? Secara umum ya, kanker apapun, tumor apapun, tanda pertamanya itu adalah benjolan, ya. Bukan nyeri, bukan keluhan yang lain. Yang sering terjadi pada pasien, ya, terjadi pada masyarakat adalah kalau muncul satu benjolan yang tidak normal, yang mestinya tidak ada, tiba-tiba muncul benjolan, ya, mereka tidak langsung berobat. Kenapa? Dengan alasan tidak sakit dok, tidak ada ini dok, tidak ada itu. Padahal benjolannya itu sudah disadari sejak setahunan misalnya. Ya, udah ketahuan tuh benjolannya, udah begitu begitu datang ke dokter ya, itu begitu sudah ada problem lain selain benjolan. Begitu benjolan itu merupakan satu-satunya problem, ya, tidak ada benjolan lain, tidak ada sakit, tidak apa, hanya benjolan saja, mereka tidak berobat. Itu salah, ya. Justru sebaiknya begitu ada benjolan yang sebelumnya tidak ada di tempat yang semestinya tidak ada benjolan, sekarang teraba ada benjolan, sekarang terlihat ada benjolan, langsung berobat, jangan tunggu sampai muncul gejala tambahan lain. Kenapa? Karena kalau sudah muncul gejala tambahan lain, berarti benjolannya itu sudah mendesak, sudah kena ke organ-organ yang lain, kena saraf, kena yang lain gitu ya. Tapi kalau dia belum menimbulkan keluhan yang lain, hanya benjolan saja, maka itu berarti benjolannya itu belum kena kemana-mana, masih awal, sehingga akan lebih mudah diobati. Ya, jadi sikap kita bagaimana? Kalau muncul satu benjolan baru yang di daerah yang mestinya tidak ada benjolan, yang sebelumnya tidak ada, walaupun tidak ada keluhan apapun yang lain, maka segera pemeriksaan ke dokter. Karena tidak perlu khawatir ya, sebagian besar benjolan ini ya itu sifatnya jinak. Ya, sehingga pada saat kita lakukan pemeriksaan, kalaupun itu perlu tindakan, misalnya tindakan operasi untuk mengangkat benjolan, maka tindakannya itu selesai di situ saja, dan operasinya operasi yang ringan. Ya. Jadi justru yang lebih berbahaya adalah benjolan itu dibiarkan karena tidak nyeri, tidak ada gejala lain, ya, justru ditunggu tuh muncul gejala-gejala lain baru berobat. Nah itu yang justru berbahaya, karena itu berarti benjolannya sudah stadiumnya sudah lebih jauh, ya. Jadi intinya kita harus deteksi dini ya dok ya, Iya, sama deteksi dini. cepat dikonsultasikan ke dokter. Iya, Nah, deteksi dini, dan semua orang mampu melakukan deteksi dini. Seperti yang saya sampaikan tadi, silakan meraba, gitu ya, meraba, telan, dan rasakan gitu, naik nggak benjolannya ke atas. Ya. Thank you dokter. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir dok ya. Ya. Pertanyaannya adalah apakah kanker tiroid ini menderita pada umur remaja? Ya. Ada kelompok-kelompok yang bisa kanker tiroid itu bisa terjadi pada usia berapa saja. Ya, bisa terjadi pada usia berapa saja. Justru kalau benjolannya muncul pada usia remaja, kita tuh harus lebih waspada. Kenapa? Karena umumnya benjolan itu kalau disebabkan oleh benjolan yang lain itu tidak muncul pada usia-usia, kalau di tiroid ya, tidak muncul pada usia-usia yang muda, justru muncul pada usia-usia yang sudah dewasa, ya, di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, umumnya seperti itu. Nah, kalau muncul pada usia-usia remaja, nah, belum tentu itu adalah kanker tiroid, tapi pada usia remaja kita harus lebih waspada. Kewaspadaan kita harus lebih tinggi kalau benjolan tiroid itu muncul pada usia muda. Karena benjolan tiroid muncul pada usia muda, pada usia remaja, kemungkinannya dibandingkan dengan benjolan tiroid yang muncul pada usia yang lebih tua, lebih sering dia sifatnya itu lebih sering yang sifatnya ganas pada usia yang lebih muda. Jadi kalau pertanyaannya bisa muncul pada usia remaja, bisa. Usia berapa saja bisa muncul. Justru ya kalau usia remaja masih belasan tahun, ya ada kelenjar tiroid, jangan lama-lama deh, langsung berobat deh. Kenapa? Karena kalau kita lihat persentasenya, dibandingkan persentase yang benjolan tiroid yang muncul pada usia yang lebih tua, persentase yang ganas itu lebih tinggi pada benjolan tiroid yang usia belasan. Ya, jadi bisa, ya, usia remaja bisa. Oke, thank you dokter untuk jawabannya. Ya. Untuk sesi terakhir dari
dokter sendiri ada nggak nih kesan pesan atau trik apa buat masyarakat sih untuk sobat Cihos kita? Ya, terima kasih. Ya, pesan saya sekali lagi ya. Yang pertama, satu, ya, bahwa kanker bisa diobati, bahwa kanker bisa disembuhkan. Ya, jangan ada rasa takut berlebihan yang justru akan menyebabkan penanganan kanker menjadi terlambat. Ya, rasa takut karena kanker tidak bisa disembuhkan, karena kanker itu adalah vonis mati, itu menyebabkan orang jadi takut berobat karena takut nanti ini kanker nih, ada benjolan, jangan-jangan kanker Jadi seperti ada denial, ada penyangkalan ya. Ya, jadi satu, bahwa kanker itu bisa disembuhkan, kanker bisa diobati dengan catatan ya. Dengan catatan bahwa kita harus mampu untuk mengenali kanker itu pada fase-fase yang masih awal. Ya, jadi jangan malas untuk memeriksakan diri, untuk mau tahu terhadap kondisi badan sendiri, ya, raba, ya, leher. Kalau untuk daerah leher, ya, raba gitu ya, raba ada nggak benjolan ya? Ada benjolan yang sebelumnya nggak ada, sekarang jadi ada. Ya. Kalau ada, segera periksakan. Bukan hanya di leher, di seluruh bagian tubuh yang lainnya. Kalau muncul satu benjolan baru yang sebelumnya tidak ada, walaupun tanpa ada keluhan yang lain, hanya benjolan saja, segera diperiksakan. Ya. Jadi awareness kita, rasa tanggung jawab kita terhadap untuk menjaga badan kita sendiri, rasa mau tahu kita terhadap kondisi badan kita sendiri, gitu. Jadi untuk leher, raba, ya, untuk payudara yang juga angkanya juga tinggi, ya, paling tinggi malah kanker payudara ini, itu juga ada tekniknya bagaimana kita meraba payudara. Ya. Jadi pesan saya adalah deteksi dini bisa dilakukan oleh setiap orang. Maka jangan malas untuk melakukan deteksi dini. Karena toh gampang saja, hanya dengan meraba dan melihat. Oke, terima kasih dokter untuk kesempatannya kali ini. Ya. Oke, Sobat Cihos, sekali lagi saya ingetin ya, jangan malas buat ke dokter, apalagi kalau kita sudah merasa ada benjolan di tubuh kita yang semestinya tidak ada. Ya. Dan jangan takut juga buat ke rumah sakit, karena di Ciputra Hospital sendiri kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi tenaga medisnya, pasiennya, semua tetap menjalankan protokol kesehatan. Oke, terima kasih Dokter Muhaimin untuk hari ini, dan untuk Sobat Cihos semuanya, terima kasih telah join YouTube kita. Oke, tetap salam sehat selalu dari Ciputra Hospital. Terima kasih. Ya, salam sehat.